Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Baiklah, di sini perkenalkan, nama saya Fania Adikasari, NPM 1901111063, kelas PAID. Di sini saya akan membahas salah satu buku fikih kontemporer yang mana materi di dalamnya itu sedikit banyak berkaitan dengan kehidupan masyarakat di sekitar kita. Materi yang pertama adalah materi mengenai nikah beda agama. Praktik nikah beda agama masih menjadi persoalan di masyarakat. Permasalahannya bukan persoalan cinta, tetapi persoalan hukum. Perkawinan beda agama menurut hukum positif. Sebelum diuraikan hukum nikah beda agama menurut syariat, sebaiknya dilihat dulu hukum perkawinan campuran menurut hukum positif di Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 1 tentang perkawinan campuran masyarakat, bahwa yang dimaksud dengan perkawinan campuran ialah perkawinan antara orang-orang yang berada di Indonesia yang tunduk pada hukum yang berlainan. Rumusan pasal ini tampaknya tidak jelas apakah yang dimaksud dengan tunduk pada hukum yang berlainan itu dilihat dari hukum karena berbeda golongan penduduknya, seperti pada pasal 163 yang membagi masyarakat di Indonesia menjadi 3 golongan, yaitu Eropa, pribumi, dan Timur Asing. Dan karena perbedaan menimbulkan beberapa penafsiran di kalangan ahli hukum. Ada yang berpendapat bahwa perkawinan campuran hanya terdiri antara orang yang tunduk pada hukum berlainan karena berbeda golongan penduduknya. Ada pula yang berpendapat bahwa perkawinan antara orang-orang yang berbeda agamanya, dan ada juga yang berpendapat bahwa orang-orang yang berbeda asal daerahnya. Namun kenyataannya sekarang pengadilan negeri masih memberizinkan perkawinan antara orang yang berlainan agama dan memandang sebagai perkawinan campuran yang diatur dalam pasal 60 sampai 62 Undang-Undang Perkawinan. Padahal sebenarnya pada pasal 52 Undang-Undang Perkawinan jelas bahwa perkawinan campuran ini diberlakukan untuk perkawinan antara orang-orang yang berbeda kewarganegaraannya, dan salah satunya kewarganegaraan berasal dari Indonesia. Yang kedua, hukum Islam tentang nikah beda agama. Pernikahan antara pria muslim dengan wanita musyrik. Secara tegas dijelaskan bahwa hukum menikahi perempuan musyrik adalah haram. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 221 yang berbunyi, artinya, dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik daripada wanita musyrik walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahi orang-orang musyrik. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik dengan wanita-wanita mukmin sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik daripada orang-orang musyrik walaupun mereka menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan atas izinnya, dan Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. Ayat tersebut jelas menjelaskan tentang sebuah larangan bagi seseorang laki-laki mukmin menikahi perempuan musyrik, sebagaimana juga tidak boleh perempuan musyrik menikah dengan laki-laki mukmin. Larangan tersebut muncul disebabkan oleh perbedaan keyakinan di antara keduanya yang bermuara pada sulitnya mempertemukan visi hidup di antara keduanya. Orang yang beriman akan mengajak ke surga, sedangkan musyrik mengajak ke neraka. Orang yang beriman percaya kepada Allah, kepada para nabi dan hari akhir, sedangkan orang-orang musyrik itu menyekutukan Allah, mengingkari para nabi dan mengingkari hari akhir. Hukum yang kedua, hukum menikahi wanita ahli kitab, Majusi, dan Syabiyah. Jumhur ulama membolehkan pria muslim menikahi wanita ahli kitab, Yahudi atau Nasrani.
yang masih berpegang kepada kitab selain Al-Quran. Menurut Yusuf Qaradawi, kebolehannya tersebut karena didasari oleh dalil Al-Quran yang menyatakan bahwa ahli kitab diistimewakan dalam muamalah dan ahli kitab termasuk serumpun dengan Islam, yaitu sama-sama agama samawi. Meskipun secara kenyataan bahwa ahli kitab pada zaman Nabi sudah dalam keadaan musyrik. Yang selanjutnya tentang hukum perkawinan wanita muslimah dengan laki-laki non-muslim. Dilihat dari hukumnya, ulama telah sepakat bahwa haram hukumnya seorang perempuan muslimah menikah dengan laki-laki non-muslim, baik laki-laki itu ahli kitab ataupun bukan ahli kitab, baik calon suaminya itu pemeluk agama yang mempunyai kitab suci atau pemeluk agama yang mempunyai kitab serupa kitab suci, atau pemeluk agama kepercayaan yang tidak punya kitab suci. Keharaman pernikahan perempuan muslim dengan laki-laki non-muslim secara jelas disebutkan oleh Al-Quran pada surat Al-Baqarah ayat 221 dan surat Al-Mumtahanah ayat 10. Pernikahan yang ideal. Perkawinan antara suami dan istri yang sama-sama beragama Islam lebih menjamin terjadinya keluarga sakinah mawaddah dan warahmah. Oleh karena memiliki keyakinan yang sama, ibadah yang sama, dan satu tujuan hidup yang sama pula. Itulah yang model pernikahan utama yang mempertemukan dua cinta yang dilapisi oleh akidah yang lurus. Bahasan selanjutnya yakni monogami, poligami, dan nikah mut'ah. Ketiga masalah di atas terdapat di dalam hajat manusia secara biologis, monogami dan poligami. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, monogami berarti sistem yang memperbolehkan seorang laki-laki mempunyai satu istri pada jangka waktu tertentu. Asas monogami telah ditetapkan oleh Islam sejak 15 abad yang lalu sebagai salah satu asas perkawinan dalam Islam. Tujuannya untuk memberikan landasan dan modal utama dalam memindahkan kehidupan rumah tangga yang harmonis, sejahtera, dan bahagia. Oleh karena itu, hukum asal perkawinan dalam Islam adalah monogami. Hukum ini sangatlah beralasan karena dengan monogami, tujuan pernikahan untuk mengantarkan keluarga bahagia akan mudah karena tidak terlalu banyak beban. Perintah monogami dalam pernikahan telah berubah menjadi perintah berpoligami jika benar-benar ditemukan ilat yang dapat dibenarkan. Maka muncul permasalahan baru setelah Islam memperbolehkan monogami untuk persoalan poligami. Di masyarakat seperti sekarang, sikap berpoligami bagi sebagian laki-laki seakan menjadi sesuatu yang dianggap mudah untuk dilakukan karena hanya semata mengikuti hawa nafsu. Selanjutnya adalah nikah mut'ah. Semarak nikah mut'ah atau sering disebut nikah kontrak tampaknya masih menghiasi kehidupan sebagian masyarakat. Kata mut'ah berasal dari bahasa Arab yang mempunyai arti antara lain bekal yang sedikit dan barang yang menyenangkan. Pengertian ini sejalan dengan kata mut'ah yang terdapat dalam Al-Quran yang berarti bercampur, bersenang-senang bersama istri dengan bersenggama, dan pemberian yang menyenangkan oleh suami kepada istri yang dicerai. Tentang nikah mut'ah secara terminologi, yaitu seorang laki-laki mengikat atau menikahi seorang perempuan untuk waktu yang ditentukan dengan imbalan uang yang tertentu pula. Di Indonesia, nikah ini populer dengan sebutan kawin kontrak. Nikah mut'ah yang diperbolehkan dalam Islam sudah berakhir, yaitu hanya boleh ketika zaman Nabi dengan alasan darurat dan ada hikmah tasyri'i di dalamnya. Maka tidak ada alasan yang dapat dibenarkan untuk kembali menghalalkan nikah mut'ah pada zaman sekarang ini. Hukum nikah mut'ah ini telah tegas keharamannya baik secara akal dan wahyu. Dari selanjutnya yaitu materi homoseksual dan lesbian. Praktik homo dan lesbian masih kerap ditemukan di masyarakat. Kecenderungan cinta para penyimpangan seks ini bukan kepada lawan jenis, melainkan pada sejenisnya. Dampak dari penyimpangan seks terlihat jelas dalam kehidupan sosial. Menurut ahli jiwa, perilaku penyimpangan seks berupa homo dan lesbian dapat menghilangkan keinginan seseorang untuk melaksanakan pernikahan. Akibat lain yang tidak kalah bahagia
yang tidak kalah bahaya, dapat mengakibatkan AIDS, yang dapat mengakibatkan penderitanya kehilangan daya tahan tubuh akibat serangan bakteri yang menyerang pembuluh darah dan organ lainnya. Telah sepakat para ulama bahwa hukum homoseksual dan lesbian diharamkan oleh agama Islam dan perilakunya yang telah terbukti harus dijatuhkan hukuman. Materi yang selanjutnya, khitan wanita. Di masyarakat, istilah khitan wanita kurang populer dibanding khitan laki-laki karena bentuk khitan yang pertama ini biasanya bersifat tertutup dan tidak terdapat persepsi seperti yang biasa dilakukan pada khitan laki-laki. Terkait dengan usia, biasanya terdapat perbedaan umur khitan wanita dan laki-laki. Untuk wanita biasanya dilakukan ketika anak itu masih bayi, sedangkan untuk laki-laki biasanya pada usia sekolah dasar sekitar umur 6-12 tahun. Tetapi di daerah tertentu terdapat kebiasaan khitan dilakukan ketika anak itu masih bayi. Khitan pada wanita dikenal dengan tradisi agama Yahudi, Kristen, dan Islam. Tetapi tak satu pun dari ketiga agama tersebut yang secara jelas mewajibkan atau melarangnya. Tentang hukum khitan baik bagi laki-laki maupun wanita, para fuqaha berbeda pendapat dalam merumuskan hukum khitan bagi laki-laki ataupun bagi perempuan. Perbedaan itu sekali lagi karena tidak terdapat nas yang tegas menjelaskan, sebagaimana mereka berpendapat bahwa hukum wajib baik bagi wanita maupun laki-laki maupun perempuan. Sebagiannya berpendapat hukumnya adalah sunnah. Sebagian lagi berpendapat wajib bagi laki-laki tapi tidak wajib bagi wanita, hanya sekedar kemuliaan saja. Kalau dilihat dari segi manfaat, khitan bagi laki-laki banyak mendatangkan kemaslahatan atau manfaat yang besar, yaitu untuk menjaga kebersihan dan untuk mencegah timbulnya berbagai penyakit kelamin. Berdasarkan pertimbangan inilah Islam mengharuskan atau mewajibkan khitan terutama pada anak laki-laki karena terdapat maslahat di dalamnya. Di antaranya sebagai sarana penyempurna terlaksananya sebuah kewajiban. Hal ini sejalan dengan kaidah ushul, yaitu suatu kewajiban tidak akan sempurna kecuali adanya sesuatu yang lain, maka hukumnya adalah sesuatu itu adalah wajib. Adapun bagi perempuan bukanlah sesuatu keharusan untuk dikhitan. Demikian pendapat Hanafiyah, Hanabilah, dan Malikiyah. Materi yang selanjutnya adalah materi mengenai zakat hasil tanah yang disewakan. Kata zakat berasal dari bahasa Arab, secara bahasa artinya suci, tumbuh, dan berkembang, dan berkah. Makna zakat secara bahasa ini mencerminkan sifat zakat yang dapat mensucikan harta dan jiwa, serta mengandung hal positif yang dapat dikembangkan berupa kebaikan bagi si muzaki dan kemaslahatan bagi ekonomi bagi para mustahik. Zakat hasil tanah yang disewakan dapat diartikan sebagai zakat hasil tanah yang langsung dihasilkan oleh tanah tersebut berupa tumbuh-tumbuhan yang menghasilkan buah. Hasil dimaksud bisa berupa makanan pokok seperti padi, kurma, gandum, dan lain-lain. Kewajiban untuk mengeluarkan zakat hasil tanah yang disewakan berdasarkan dari ayat Al-Quran dari surat Al-An'am ayat 141 dan berasal dari sebuah hadis yang berbunyi yang artinya tanaman yang tumbuh diairi oleh air yang menggunakan alat zakatnya sebanyak 5%. Adapun tanaman yang diairi oleh air hujan sebanyak 10%. Jika dicermati mengapa hasil tanah yang diairi oleh alat lebih kecil daripada yang diairi oleh hujan, hal ini karena yang memakai alat itu membutuhkan biaya sedangkan yang memakai air hujan tidak membutuhkan biaya. Dengan demikian terdapat keadilan di dalamnya. Zakat hasil tanah wajib dikeluarkan zakatnya setiap panen. Tidak berlaku hukumnya istilah syarat haul, genap 1 tahun di dalamnya. Jika 1 tahun itu 2 kali panen, maka zakatnya pun 2 kali. Selanjutnya yaitu zakat dan pajak. Adapun telah dijelaskan tadi bahwa zakat pada intinya ialah harta tertentu yang wajib dikeluarkan untuk orang yang berhak menerimanya. Adapun pajak yaitu kewajiban yang wajib disetorkan kepada pemerintah yang nantinya digunakan untuk biaya kepentingan umum dalam rangka merealisasikan tujuan ekonomi, sosial, politik
dan tujuan lain yang hendak dicapai oleh suatu negara-negara secara nasional. Dalam Islam, pajak dan zakat memiliki posisi yang sama pentingnya. Keduanya dapat dikatakan sebagai sumber dana yang potensial yang manfaatnya kembali kepada umat. Sebagai insan yang beriman, kita dituntut untuk taat kepada Allah dan kepada pemimpin. Oleh karena itu, orang yang sudah terkena baginya kewajiban membayar zakat dan pajak sekaligus, masing-masing kedua hal ini harusnya ditunaikan dengan baik. Dengan sifat seperti itu, pembayaran zakatnya merupakan bentuk ketaatan kepada perintah Allah, dan dengan mengeluarkan wajib pajak berarti bentuk realisasi taatan kepada pemerintah. Namun untuk memberikan keringanan bagi pembayaran pajak dan zakat sekaligus, dalam hal ini pemerintah selayaknya memberikan kebijakannya berupa keringanan dalam membayar pajak agar tidak terlalu memberatkan. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kesalahan, kepada Tuhan saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.